Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kakak mau menginformasikan, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya adik-adik mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, supaya tangan kita selalu bersih dan terhindar dari virus-virus. Lalu yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya adik-adik membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik dapat memahami materinya. Nah, di sini kakak dan rekan-rekan kakak akan menjelaskan mengenai statistika. Sebelum melanjutkan ke materinya, kakak mau memperkenalkan rekan-rekan kakak nih yang akan menjelaskan materi nantinya. Yang pertama ada Kak Salsa Rahmah, lalu ada Kak Siti Safira, dan ada kakak sendiri yaitu Teti Nurhayati. Nah, materi yang akan dibahas nanti yaitu yang pertama ada pengumpulan dan penyajian data, yang kedua ada pengolahan data, dan soal-soal. Nah, materi yang pertama akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data. Sebelum itu kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak sih apa itu data? Iya, betul. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang menjelaskan mengenai suatu persoalan atau keadaan. Jadi, misalnya, ketika ada orang yang bertanya kepada kita, lalu kita itu harus menjawabnya berdasarkan data, yang artinya jawaban yang ditanyakan oleh penanya itu harus berdasarkan keterangan yang benar dan nyata. Lalu, berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah pemerolehan data yang dilakukan secara langsung. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui jumlah siswa dari kelas 5A, maka kita harus mencari datanya dengan cara menghitung langsung jumlah siswa yang ada di dalam kelas 6A itu. Jadi kita melihat nih dari absen pertama, misalnya absen pertama itu Ahmad, sampai absen terakhir yaitu misalnya Zen. Jadi setelah kita melihat absen itu, kita dapat memperoleh data jumlah siswa keseluruhan dari kelas 6A. Lalu yang kedua ada data sekunder, yaitu pemerolehan data yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui golongan darah dari kelas 6A. Kan nggak mungkin ya kita mencari secara langsung golongan darah kelas 6A itu. Jadi kita mencarinya ke ruang UKS, di mana di ruang UKS itu terdapat data-data mengenai golongan darah dari siswa kelas 6A. Jadi setelah mengetahui tadi contohnya, adik-adik dapat paham kan perbedaan dari data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu dilakukannya secara langsung, kalau data sekunder itu dilakukannya secara tidak langsung. Lalu ada metode pengumpulan data. Sebelum itu, adik-adik tahu nggak apa itu metode? Ya, metode merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, di sini ada metode melalui tes. Nah, biasanya ibu atau bapak guru melakukan tes tulis, misalnya ulangan harian, lalu ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, yang mana tujuannya itu untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Jadi, ibu bapak guru itu dapat mengetahui perkembangan dari setiap siswa. Lalu yang kedua ada bertanya langsung. Nah, misalnya kita atau adik-adik ingin mengetahui makanan kesukaan dan minuman kesukaan dari teman-teman adik. Jadi adik-adik itu bertanya secara langsung kepada teman-teman, apa sih makanan kesukaan dari Salma dan minuman kesukaan dari Salma, sampai adik-adik dapat memperoleh data
mengenai makanan dan minuman kesukaan dari teman-teman adik. Nah, di sini contohnya ada ya, dari Salma, Silvi, Udin, Zidan. Dapat dilihat dari tabel makanan kesukaan dan minuman kesukaannya. Lalu yang ketiga ada isian singkat. Nah, untuk isian singkat ini diberikan kepada setiap orang yang mengisi lembar isian. Kemudian nantinya dikumpulkan dan direkap sehingga nantinya dapat diperoleh data mengenai lembar isian. Nah, ini kan contohnya lembar isian tinggi badan. Jadi, nanti dapat direkap misalnya oleh guru sehingga diperoleh data mengenai tinggi badan. Lalu yang keempat ada pencatatan langsung. Nah, untuk pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang kemudian dicatat. Contohnya, di sini terlihat ya di gambar. Contohnya pengukuran tinggi badan dan berat badan. Sehingga nantinya diperoleh data mengenai berat badan atau tinggi badan siswa. Nah, di sini contoh datanya ya bisa dilihat. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Nah, setelah semua data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, bentuk diagram itu bermacam-macam ya. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan dalam membaca data. Jadi, kita itu dapat melihat dengan mudah gitu mana dari diagram-diagram atau tabel-tabelnya. Nah, contohnya ya, kakak kasih contoh nih. Berikut ini adalah data nomor sepatu dari 33 siswa kelas 6. Yang pertama, siswa yang memakai sepatu nomor 34 ada 3 orang. Siswa yang memakai sepatu nomor 35 ada 2 orang. Siswa yang memakai sepatu nomor 36 ada 6 orang. Siswa yang memakai sepatu nomor 37 ada 7 orang. Siswa yang memakai sepatu nomor 38 ada 6 orang. Dan siswa yang memakai sepatu nomor 39 ada 9 orang. Nah, dari data-data ini kita buat tabelnya. Nah, di sini adik-adik dapat melihat ya contoh tabelnya. Itu kan yang sini ada nomor sepatu, terus banyaknya siswa. Adik-adik bisa melihat ya. Lalu kan tadi bisa berdasarkan tabel dan diagram. Nah, gimana sih kalau ke dalam diagram batang? Nah, adik-adik bisa lihat ya. Kalau diagram batang itu, lihat bentuknya itu seperti batang tuh. Bentuknya seperti batang. Dan dari gambar ini, dari diagram batang ini kita dapat melihat nih ukuran mana atau siswa yang memiliki siswa yang paling banyak itu terdapat dalam nomor sepatu 39 ya, ukuran 39. Dan yang paling sedikit itu yaitu sebanyak 2 orang, yang mana nih dalam nomor sepatu ukuran 35. Dan kita juga dapat mengetahui selisih antara siswa yang memiliki nomor sepatu 35 dan 36 itu, contohnya kan 36, yang ukuran 36 itu siswanya sebanyak 6 orang, dan 35 itu siswanya sebanyak 2 orang. Jadi selisihnya itu 6 dikurangi 2, berapa? 4 ya. Jadi selisih antara siswa yang nomor sepatunya 36 dan siswa yang nomor sepatunya 35 itu yaitu 4 siswa. Selanjutnya yaitu ada diagram garis. Nah, yang membedakan diagram garis dengan diagram batang itu lihat gambarnya. Tadi kan gambarnya seperti batang-batang. Kalau ini gambarnya itu menyerupai garis tuh. Sama, dalam diagram garis ini juga kita dapat melihat siswa-siswa yang paling banyak itu terdapat pada nomor sepatu 39 ya. Dan yang terendah juga terdapat dalam siswa yang nomor sepatunya 35. Soalnya yang 39 itu kan 9 orang. Kalau yang 35 itu 2 orang. Ya. Selanjutnya yaitu mengenai diagram lingkaran. Nah,
untuk diagram lingkaran ini ada dua cara untuk menentukan diagram lingkarannya, yaitu berdasarkan besar sudut atau derajat, yang rumusnya itu frekuensi data X per jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Lalu yang kedua berdasarkan besar presentasi, yang rumusnya itu frekuensi data X per jumlah seluruh data dikali 100%. Nah, dari contoh tadi, kita masukkan atau kita bentuk ke dalam diagram lingkaran. Tadi kan udah lihat nih ya, udah tahu juga rumus dari kalau mau buat diagram lingkaran. Kita cari tahu dari nomor sepatu yang ukurannya 34, yaitu presentasinya tadi yang ukuran 34 itu ada berapa siswa? 3 siswa per keseluruhan siswa, yaitu ada 33 dikali 100%, yang hasilnya itu 9,09 yang dibulatkan menjadi 9%. Lalu nomor sepatu yang 35, banyak siswa yang ukurannya 30, nomor sepatunya ukuran 35 itu ada 2 siswa per siswa keseluruhan, banyaknya siswa keseluruhan itu ada 33 dikali 100%, hasilnya 6,06 yang dibulatkan menjadi 6%, sampai ke nomor sepatu yang ukurannya 39. Yang ukurannya 39 itu sebanyak 9 siswa per jumlah keseluruhannya ada 33 dikali 100% sama dengan 27,27 yang dibulatkan menjadi 27%. Nah, dari hasil-hasil ini yang telah kita hitung, kita dapat menggambar nih. Ini diagram lingkarannya. Bisa dilihat kan? Tadi yang paling banyak itu di ukuran nomor sepatu yang 39, sama kan? Dan yang paling sedikit itu di ukuran 35. Iya, kan tuh. Bisa dilihat kan yang ukuran 39 itu lebih luas dan yang ukuran 35 itu paling sedikit gitu ya luasnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan kakak mengenai pengolahan data. Terima kasih. Dadah. Materi yang kedua dari statistika sekolah dasar yaitu pengolahan data. Apa aja sih yang ada dalam pengolahan data itu? Yaitu ada mean, median, modus, dan kuartil. Yang pertama ada mean. Mean atau rata-rata adalah jumlah data pada sekumpulan data yang dibagi dengan banyak data, seperti rumus ini. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar ataupun sebaliknya. Jika data tersebut bernilai genap, maka median terletak pada xn per 2 plus xn per 2 bagi 2. Atau lebih jelasnya, ada 2 median di tengah-tengah 2 nilai, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Kalau datanya itu ganjil, langsung saja pilih nilai yang paling tengah itu. Kemudian ada modus. Modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Yang selanjutnya yaitu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran perempatan atau pengelompokan yang membagi data yang telah berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Dari pembagian tersebut akan didapatkan 3 kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, atau bisa disebut juga dengan nilai median, dan kuartil atas atau Q3. Kuartil bawah atau Q1 rumusnya yaitu X1 per 4 dalam kurung N plus 1. Kuartil tengah atau Q2 rumusnya X1 per 2 dalam kurung N plus 1. Kuartil atas atau Q3 rumusnya X3 per 4 N plus 1.
Contohnya yaitu ada data bernilai 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Kita hitung Q1. Q1 yaitu 1/4 dari data tersebut. Dan Q1 berada di antara 10 dan 11. Oleh karena itu, kita jumlahkan 10 dan 11, kemudian kita bagi 2. Nah, untuk Q2 yaitu setengah dari data tersebut. Maka letaknya ada di antara 12 dan 12. Langsung saja kita tambahkan 12 ditambah 12, lalu kita bagi 2. Untuk Q3 atau 3/4 dari data tersebut dan terletak di antara 13 dan 14, maka jumlahkan 13 dan 14 kemudian dibagi 2. Contoh nilai mean atau rata-rata. Di sini ada 5 data yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, kita jumlahkan semuanya. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, menghasilkan 15. Nah, banyak datanya ada 5. Jadi, meannya itu 15 dibagi 5, hasilnya itu 3. Kemudian ada contoh median. Data tunggal, ada data 1, 2, 3, 4, 5. Mediannya atau nilai tengahnya adalah 3. Kemudian ada median data genap. Di sini ada 6 data yaitu 1, 2, 3, 5, 6. Mediannya 3 tambah 3. Hasilnya itu 6. Kemudian dibagi 2, 6 dibagi 2 hasilnya itu 3. Terus ada modus. Di sini ada data 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai modusnya yaitu 2. Untuk lebih mengingat dan lebih paham lagi agar tidak tertukar antara mean, median, dan modus, ini kakak ada lirik dari kakak sendiri dengan menggunakan nada Kalau Kau Suka Hati. Mari kita coba hafalkan dan nanti kita nyanyikan bersama-sama bersama kakak-kakak yang lainnya. Oke, jangan lupa perhatikan liriknya dan coba pahami dan ingat-ingat ya. Rumus mencari rata-rata, jumlah nilai dibagi banyak data. Rumus mencari median, urutkan data dulu, kemudian pilih yang tengah. Jika datanya nilai genap, jumlahkan 2 data yang tengah. Setelah dijumlahkan lalu dibagi 2, kemudian itu nilainya. Rumus mencari nilai modus, lihat data yang sering muncul. Untuk lebih mudah, inilah rumus-rumus yang bisa kita hafalkan. Nah, barusan adalah lirik dan nadanya tanpa menggunakan instrumen. Selanjutnya, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan menggunakan instrumen bersama kakak-kakak yang lainnya. Oke, selamat bernyanyi. Jangan lupa pahami ya liriknya. Rumus mencari rata-rata, jumlah nilai dibagi banyak data. Rumus mencari median, urutkan data dulu, kemudian pilih yang tengah. Jika datanya nilai genap, jumlahkan 2 data yang tengah. Setelah dijumlahkan lalu dibagi 2, kemudian itu nilainya. Rumus mencari nilai modus, lihat data yang sering muncul. Untuk lebih mudah, inilah rumus-rumus yang bisa kita hafalkan. Rumus mencari rata-rata, jumlah nilai dibagi banyak data. Rumus mencari median, urutkan data dulu, kemudian pilih yang tengah. Jika datanya nilai genap, jumlahkan 2 data yang tengah. Setelah dijumlahkan lalu dibagi 2, kemudian itu nilainya. Rumus mencari nilai modus,
Lihat data yang sering muncul. Untuk lebih mudah, inilah rumus-rumus yang bisa kita hafalkan. Mencari rata-rata, jumlah nilai dibagi banyak data. Rumus mencari median, urutkan data dulu, kemudian pilih yang tengah. Jika datanya nilai genap, jumlahkan dua data yang tengah. Setelah dijumlahkan lalu dibagi dua, kemudian itu nilainya. Rumus mencari nilai modus. Lihat data yang sering muncul. Untuk lebih mudah, inilah rumus-rumus yang bisa kita hafalkan. Gimana nih adik-adik? Setelah bernyanyi, perasaan adik-adik pasti bahagia ya. Dan tentunya adik-adik akan semakin bisa membedakan antar mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus data yang sering muncul. Oke, untuk lebih paham lagi, selanjutnya ada kumpulan soal-soal yang akan dibahas oleh rekan kakak. Untuk itu, terima kasih ya. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Siti Safira Novianti. Kalian kan sudah mempelajari materi tentang statistika. Nah, agar dapat lebih memahami, kita akan membahas soal-soalnya satu persatu. Soal yang pertama, diagram di samping ini menunjukkan hasil panen kebun di sebuah desa. Di sini ada diagram batang, ada tomat, jagung, mentimun, kacang tanah, dan bawang. Nah, pada diagram di atas, selisih hasil panen terendah dan tertinggi adalah, kita coba jawab ya. Nah, diketahui di sini tuh yang terendah itu adalah 2 kintal, yaitu tomat. Lalu yang tertingginya adalah 10 kintal, yaitu bawang. Nah, selisih itu kan adalah yang tertinggi dikurangi yang terendah. Berarti 10 kintal dikurangi 2 kintal, yaitu 8 kintal. Jadi, jawabannya adalah 8 kintal. Soal yang selanjutnya. Diagram berikut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Di sini ada diagram lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah, jika jumlah pengunjung selama 5 hari adalah 250 orang, banyak pengunjung pada hari Kamis adalah? Nah, kita coba jawab ya. Di sini diketahui itu kan jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 harinya adalah 250 orang. Persentasi pengunjung pada hari Senin adalah 15%, hari Selasa 10%, hari Rabu 25%, dan hari Jumat itu 20%. Yang pertama-tama kita kan tidak tahu persentase dari hari Kamis itu berapa. Jadi kita cari dulu persentase pengunjung pada hari Kamis. Caranya itu kan persentase itu totalnya 100%. Dikurangi persentase pengunjung hari Senin ditambah hari Selasa, ditambah hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi 100% dikurangi 15% ditambah 10% ditambah 25% ditambah 20%. Jadi 100% dikurangi 70% yaitu 30%. Nah, jadi persentase pengunjung pada hari Kamisnya itu adalah 30%. Tidak sampai di sini, yang ditanyakannya kan adalah adalah banyak pengunjung pada hari Kamis. Caranya gampang, kita tinggal kalikan saja. Jadi 30% dikali 250 orang. Karena jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 harinya adalah 250 orang. Dan hasilnya adalah 75 orang. Jadi banyak pengunjung pada hari Kamis adalah 75 orang. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Hasil tes sekelompok anak sebagai berikut. Nah, nilainya itu ada 8, ada 5, 7, 7, 6, 9, 5, dan 9. Yang ditanyakannya adalah rata-rata nilai tes tersebut adalah, mari kita jawab. Nah, jadi rumus dari MEAN itu kan sudah dijelaskan bahwa rumusnya itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jadi, kita tambahkan. Di sini kan jumlah seluruh datanya ada 8, ada 5, ada 7, ada 7, ada 6, ada 9, ada 5, dan ada 9. Kita jumlahkan semuanya. Lalu dibagi dengan banyak data. Banyak datanya tadi kita sudah menghitung ada 8 data.
Jadi, jadi 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi rata-rata nilai tes tersebut adalah 7. Soal selanjutnya nomor 4. Rata-rata nilai siswa kelas 9A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 9B adalah 80. Jika nilai digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Banyak siswa kelas 9A adalah... Nah, kita coba jawab. Di sini diketahui bahwa rata-rata kelas A itu 72. Nah, sedangkan banyak siswa kelas A tidak diketahui karena itu yang ditanyakan. Lalu rata-rata kelas B itu adalah 80 dan banyak siswa kelas B-nya 15. Ketika digabungkan, rata-rata gabungan nilai kelas A dan kelas B adalah 75. Nah, jadi rumusnya itu adalah rata-rata gabungan sama dengan rata-rata kelas A dikali banyak siswa kelas A ditambah rata-rata kelas B dikali banyak siswa kelas B dibagi banyak siswa kelas A ditambah banyak siswa kelas B. Di sini kan sudah diketahui bahwa nilai gabungannya atau rata-rata gabungannya adalah 75. Jadi tulis 75 sama dengan rata-rata kelas A-nya adalah 72 dikali banyak kelas A-nya, ditanyakan kan itunya, ditambah rata-rata kelas B-nya 80 dikali banyak kelas B-nya 15 dibagi banyak kelas A ditambah banyak kelas B-nya 15. Nah, yang ini kita kali pelangiin, jadi 75 dikali banyak kelas A, lalu ditambah 75 dikali 15. Jadinya seperti ini, jadi 75 NA ditambah 75 dikali 15 sama dengan 72 NA ditambah 80 kali 15. Nah, kita pindah ruaskan yang 72 NA-nya ke kiri, sehingga 75 NA dikurangi 72 NA. Lalu 80 dikali 15 adalah 1200 dikurangi 75 dikali 15-nya dipindah ruaskan, jadi dikurangi 1125. 75 di NA dikurangi 72 NA adalah 3 NA, lalu 1200 dikurangi 1125 adalah 75. Jadi NA-nya sama dengan 75 dibagi 3, yaitu 25 orang. Jadi banyak siswa kelas 9A-nya adalah 25 orang. Baik, kita ke soal nomor 5. Di sini, tabel di bawah ini menunjukkan data berat badan dari sekelompok siswa. Di sini ada tabelnya, ada berat badan, dan ada frekuensinya. Yang ditanyakannya, banyak siswa yang mempunyai... Kita coba jawab ya. Jadi di sini kita bikin tabel. Ada tabel tambahan, yaitu tabel F dikali X. Nah, jadi si frekuensinya dikali berat badannya. 35 dikali 5, 175. 37 kali 3 jadi 111. 39 dikali 5 jadi 195. 41 dikali 4 jadi 164. Dan 43 dikali 3 jadi 129. Nah, jadi total si frekuensinya itu adalah 20 dan total si F dikali X-nya itu adalah 774. Jadi berat rata-rata yang memenuhinya itu adalah rata-rata sama dengan jumlah F dikali X dibagi jumlah frekuensinya sama dengan 774 dibagi 20. Jadi 38,7 kg. Jadi berat rata-rata dari tabel di sini itu adalah 38,7. Yang ditanyakannya itu kan adalah banyak siswa yang mempunyai berat badan kurang dari berat rata-rata. Nah, berarti yang kurang dari 38,7. Yang kurang dari 38,7 itu adalah 35 dan 37. Nah, jadi si frekuensi dari 35 ditambah frekuensi dari 37. Jadi 5 ditambah 3, yaitu 8 orang. Jadi banyak siswa yang mempunyai berat badan kurang dari berat rata-rata itu adalah ada 8 orang. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Ayah menjual ikan pada hari Senin 38 kg, hari Selasa 35 kg, Rabu 49 kg, Kamis 45 kg, Jumat 52 kg, Sabtu 50 kg, dan Minggu 60 kg.
Yang ditanyakannya adalah median ikan yang dijual ayah adalah, kita jawab ya dik-dik. Nah, cara yang pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, data yang kita diurutkan yaitu 35, 38, 45, 35, 38, 45, 49, 50, 52, dan 60. Nah, di sini kan banyak datanya itu adalah 7, yaitu ganjil. Nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu ada 7, jadi ganjil kan? Nah, jika banyak datanya ganjil, berarti kita cukup mengambil yang di tengahnya saja. Ya, yang di tengahnya itu adalah 49. Jadi, mediannya adalah 49. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nilai matematika siswa disajikan dalam tabel berikut. Di sini ada nilainya dan ada banyak siswanya. Yang ditanyakannya adalah median dari data di atas adalah... Oke, kita jawab. Nah, di sini kan berarti kita jumlahkan total dari banyak siswanya, yaitu ada 32 siswa. Nah, 32 itu kan nilainya genap. Maka jika genap, rumusnya adalah xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, n-nya itu kan 32, jadi 32 dibagi 2 adalah 16. Jadi x 16 ditambah dan 32 dibagi 2 ditambah 1 itu jadi 17. Nah, berarti X ke 16 ini kita cari yang jumlah frekuensinya itu 16. Kita tambahkan dulu, 2 ditambah 4 itu 6, dan 6 ditambah 5 itu 11, dan 11 ditambah 5 adalah 16. Berarti X 16-nya itu ada di nilai ke-7. Jadi X 16-nya 7. Nah, lalu di sini ada X17 kita cari. Berarti kita coba lagi nih tambahin. 16 ditambah 9 itu 25. Jadi X17-nya ada di nilai ke-8. Ada di nilai 8. Jadi X16 tambah X17 itu adalah 7 ditambah 8 lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Jadi median dari data di tabel tersebut adalah 7,5. Kita ke soal nomor 8. Di sini ada data hewan di suatu rumah. Ada penguin dengan total jumlahnya ada 40, lalu ada jerapah dengan jumlah hewannya ada 25, lalu ada gajah ada 45, dan ada koala 38 ekor. Nah, yang ditanyakan adalah modus hewan dari data tersebut adalah, kita jawab ya adik-adik. Nah, modus itu kan adalah data yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Nah, jadi jumlah hewan yang paling banyak dalam data tersebut itu adalah gajah. Kenapa? Karena gajah ini dengan jumlah frekuensi terbanyak, yaitu ada 45 ekor. Jadi jawabannya adalah gajah dengan modusnya gajah, yaitu 45 ekor dengan frekuensi terbanyak. Lalu kita ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 9. Pendataan berat badan siswa di suatu sekolah adalah sebagai berikut. Ditanyakannya, tentukan modus dari data tersebut. Nah, pertama-tama kita bikin tabelnya. Nah, di sini cara mencarinya itu kita susun dulu dari yang terkecil. Nah, di sini yang berat badannya 33 itu ada, coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berat badan 33 itu ada 6. Lalu yang 34 ada 1, 2, 3, 4. Berat badan 34 ada 4 orang. Lalu yang 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Lalu berat badan 36. 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Selanjutnya berat badan 37 ada 1, 2 orang. Dan yang terakhir adalah 39. Berat badannya 39 itu ada 1, 2, 3. Nah, jadi modusnya itu adalah 35 dengan frekuensi terbanyak, yaitu jumlahnya ada 8. Baik adik-adik, kita sudah membahas soal-soalnya. Semoga kalian dapat lebih mengerti. Terima kasih.